Selamat pagi saudara-saudari Dukin Altum yang terkasih. Jumpa kembali dengan Renungan Katolik pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 pada pekan biasa ke-21. Hari ini kita akan merenungkan Injil suci menurut Santo Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang hingga kini Engkau anugerahkan pada kami. Bantulah kami Tuhan, agar hidup yang Engkau anugerahkan pada kami menjadi kesempatan bagi kami untuk berbuat kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, penampilan fisik seseorang tidak bisa menjadi tolok ukur kualitas hidup keagamaan atau keimanan. Yang dimaksud penampilan bisa berarti cara bertutur kata, cara bertingkah laku, cara berpakaian, cara berdandan, sebab banyak orang melakukan kamuflase atau penyamaran
untuk tujuan yang tertentu. Banyak orang berpenampilan rapi, berdasi dan mengenakan jas atau pakaian keagamaan tertentu, tetapi kualitas keagamaan atau keimanannya sangat rendah. Karena untuk mencari pujian atau melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya korupsi, menipu atau mencopet, bahkan memprovokasi untuk berbuat kegaduhan. Jika penampilan fisik itu dilakukan untuk memperoleh pujian dari orang lain dan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka Yesus tidak ragu-ragu untuk mengecam seperti Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Yesus sebenarnya bersahabat baik dengan orang-orang Farisi, sebab kadang Yesus makan bersama di rumah mereka, bahkan berdiskusi dengan Nikodemus. Namun Yesus tidak segan-segan menyampaikan kebenaran dengan cara menegurnya dan mengecamnya. Yesus tidak menutup-nutupi yang tidak benar dalam diri sahabat-sahabatnya itu. Apalagi pada waktu itu orang-orang Farisi dianggap sebagai pemuka agama. Menyampaikan kebenaran kadang-kadang berisiko karena dapat menimbulkan ketegangan, bahkan bisa menimbulkan dendam dan perpecahan. Tetapi itu lebih baik ketimbang membiarkan kesalahan yang dapat menyesatkan dan menjerumuskan banyak orang. Yesus mengecam dengan keras dan tegas berbagai sikap dan tindakan yang bersifat kepura-puraan, kemunafikan dan kejahatan yang ada pada waktu itu. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari yang terkasih? Beranikah kita menegur sahabat baik kita jika ia berbuat dan bertindak tidak sesuai dengan nasihat Injil? Atau kita diam saja karena merasa sungkan? Sebagai pengikut Yesus, kadang-kadang kita bersikap dan bertingkah laku seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita rajin beribadah, tapi bukan mencari Allah, tetapi mencari pujian. Kita berbuat amal tetapi tidak dengan tulus, karena ada pamrih. Yesus menghendaki agar perbuatan baik kita demi kemuliaan Allah. Bagaimana cara agar kita hidup baik? Ada sebuah nasihat. Jika ingin hidup baik, jika kita bangun tidur pada pagi hari, kita menganggap atau mengandekan bahwa hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku, maka niscaya kita akan takut berbuat kejahatan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela dan kemunafikan. Marilah sikap dan identitas keimanan kita sesuaikan dengan tindakan dan perbuatan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Jangan munafik. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menghidupi dan menyatakan iman kami secara jujur dan tulus dalam tindakan dan perbuatan kami sehari-hari. Jauhkanlah sikap munafik dalam hidup kami, agar hidup kami menjadi kesempatan berahmat bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.